Ya, Assalamualaikum. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali Bapak membuatkan video untuk kalian. Nah, harapan Bapak dengan video ini nanti Bapak bisa mentransfer ilmu, yaitu kaitannya dengan tuntutan KD 4.3 ya. Nah, di mana kalian tahu sendiri bahwa tuntutan KD 4.3 itu yaitu tuntutannya berupa penilaian keterampilan. Nah, di penilaian keterampilan ini, harapan Bapak kalian semua bisa membuat grafik ya. Bisa membuat grafik. Nah, ini tenang aja. Nanti Bapak akan ajari kalian membuat grafik pelan-pelan ya. Maka tolong ini benar-benar diikutin materi hari ini dengan serius agar supaya nanti ketika Bapak berikan tugas project yang berupa membuat grafik itu kalian benar-benar bisa gitu ya. Dan nanti besok ini tugas membuat grafik ini Bapak akan berikan di tugas ujian praktek kalian ketika kalian apa namanya eh, di kelulusan kalian ya. Intinya nanti kalau ada ujian praktek, pengetahuan pengetahuan kalian membuat grafik ini nanti akan diuji gitu ya. Oke, sebelum kita masuk praktek membuat grafik ya, kali ini Bapak akan memberikan materi KD.3.3.2 ya, yang terakhir, yaitu materinya ini, kuat medan listrik bagi distribusi muatan kontinu. Yang pertama, eh, kuat medan listrik untuk konduktor dua keping sejajar. Nah, seperti yang kalian tahu, kalian lihat di sini, dua keping konduktor sejajar itu bisa diasumsikan sebagai kapasitor kalau alat di kehidupan sehari-harinya ya. Jadi ada dua plat yang sama gitu kan, dua plat yang sama. Nah, plat itu berupa konduktor, ya bisa dari tembaga, bisa dari besi. Nah, biasanya tembaga ya, atau apapun ya. Nah, terus di dalam kapasitor itu disisipi oleh bahan dielektrik. Mudahnya di dalam kapasitor itu disisipi oleh bahan isolator sehingga kapasitor sendiri mempunyai fungsi menyimpan muatan. Jadi muatan listrik tadi ya, muatan listrik ya, jika kapasitor itu dialiri tegangan atau arus listrik maka muatannya itu tersimpan di kapasitor tersebut. Gitu ya. Sehingga kapasitor sendiri itu mempunyai daya tampung. Jadi ada daya tampung itu sendiri ya, ibarat truk ya, bak truk itu ya, dia punya, atau ember plastik itu ya, ketika diberikan air itu adalah muatan listrik. Ketika muatan listrik penuh ya, nah kapasitor juga penuh, bisa penuh. Nah, dalam keadaan penuh maka kapasitor itu menjadi tidak dapat lagi menyimpan muatan gitu ya. Nah, keadaan di mana kapasitor itu tidak bisa menyimpan muatan itu dinamakan sebagai keadaan thermal atau keadaan tunnel, atau bisa dikatakan keadaan keadaan stagnan gitu ya. Jadi kapasitor sudah penuh, ember itu sudah penuh berisi air, kapasitor sudah penuh terisi muatan listrik. Nah, bentuknya seperti ini ya, gini. Nah, yang perlu kalian pahami di sini saja. Jadi kuat medan ya, di sini ada rapat, ini ada tanda seperti tau ya, bacanya ini tau, di sini tau, di mana tau ini adalah rapat muatan per satuan luas gitu ya, ini tau ini ya. Oke, maka medan yang ada di dalam ruangan kapasitor ini, keping sejajar ini ya, di sini dirumuskan sebagai tau dibagi dengan epsilon. Epsilon itu adalah bahan permitivitas di elektrikum udara. Jadi
di sini diibaratkan kapasitor ini belum diisi apa-apa, hanya berisi udara. Maka di sini diisi epsilon. Oke ya. Di sini ya, tau sendiri itu dirumuskan sebagai muatan per luas. Jadi semakin besar muatan, maka medan listrik di dalam kapasitor ini akan semakin besar. Gitu ya. Semakin luas kapasitor, maka medannya semakin kecil, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi kuat medan listrik di dalam kapasitor itu akan bernilai tidak nol. Nah, terus yang kedua, sekarang ini kita bahas kuat medan listrik di dalam ya kapasitor. Terus yang kedua adalah kuat medan listrik di luar keping. Jadi di mana? Yaitu di sini. Kuat medan listrik di luar keping itu di sini. Di sini, bisa di sini ya. Bisa di sini ataupun di sini. Oke. Nah, di luar kapasitor ini di sini kuat medan listriknya atau dilambangkan dengan huruf E-nya itu nilainya adalah sama dengan 0, tidak ada. Oke ya, ini juga sama, kuat medannya sama dengan 0. Di luar, di kanan kiri yang ada itu di sini. Di dalam ini ada, tapi kalau di luarnya tidak ada. Oke. Terus selanjutnya kita bahas juga kuat medan listrik oleh konduktor bola berungga. Jadi gini. Kalau ada bola ya, bola diusahakan bola itu bersifat konduktor. Terus kalau bersifat konduktor contohnya bola konduktor paling enak itu bola besi ya, bola besi gitu ya, bola besi. Nah, ketika bola besi itu berongga, tapi harus berongga ya, di dalamnya itu berongga. Gitu ya. Nah, ketika bola besi itu berongga dan bermuatan positif gitu ya. Nah, cara membuat bola itu bermuatan positif ya digosok atau diinduksi dengan muatan positif ya. Agar supaya nanti ada polarisasi, terus nanti istilahnya muatan-muatan negatifnya akan mengalami dipol itu ya, dipol. Jadi muatan positif akan mendekati muatan negatif akan mendekati muatan positif, seperti itu. Nah, maka bola konduktor yang berongga tadi yang bermuatan positif begitu ya, dia memiliki dua buah atau tiga buah besaran, yaitu besaran potensial, besaran gaya listrik, dan juga besaran medan listrik, gitu ya. Satu yaitu besaran medan listrik, yang kedua adalah besaran potensial listrik, yang ketiga adalah besaran gaya listrik. Nah, kalau gaya itu nggak akan Bapak bahas. Jadi di dalam bola konduktor ini mempunyai dua besaran yang bisa kita amati, yaitu besaran medan listrik dan besaran potensial listrik. Dan di sini terlihat ya, di sini bola besar ya, bermuatan positif. Kalau muatan positif seperti diketahui, kalau muatan positif itu garis medannya cenderung keluar gitu ya. Keluar kayak gitu. Nah, ini keluar, ini juga keluar kayak gitu. Sehingga apa? Kalau ditanyakan di dalam bola. Jadi kalau medan listrik di dalam bola, kita bahas satu persatu dulu. Kita bahas medan dulu. Ya. Yang pertama medan di sini. Medan listrik di dalam bola. Nah, dilambangkan medan listrik di dalam bola. Gitu ya, nih. Medan listrik di dalam bola itu di mana? Di sini. Ya, di dalam sini. Di dalam sini. Komen di dalam. Ya, di dalam. Medan listrik di dalam bola seperti ini, dalam bola ini. Ini nilainya sama dengan 0. Ya, jadi di dalam bola medan listriknya sama dengan 0. Gitu ya. Ingat, di dalam bola medan listriknya sama dengan 0. Oke, sekarang di kulit di mana? Di kulit itu di lambang atau di kulit itu di sini. Ini titiknya di sini, titik di kulit nih ya. Nah, maka medan listriknya yaitu dilambangkan dengan ini. Ada rumusnya adalah E K kali Q per R kuadrat. R itu adalah jari-jari bola. R besar itu adalah jari-jari bola. Oke. Terus sekarang medan itu di kulit bola atau di luar kulit bola, di mana? Di sini misalnya. Di titik sini. Nah, ini di sini, titik di luar kulit bola. Oke. Maka di sini rumusnya adalah K sama dengan E sama dengan K kalikan Q per R kuadrat. B
Beda ya, R itu di kulit, R besar di kulit. Kalau R kecil itu di luar. Nah, di mana R kecil itu lebih besar, jadi lebih besar daripada R besar. Ya, jadi kalau R besar itu dinamakan sebagai jari-jari bola, maka R kecil adalah jarak suatu titik di luar bola. Di sini. Dihitung dari pusatnya. Gitu. Jadi jelas, kalau R besar aja itu jari-jari sekian, R kecil itu sekian, jelas. R kecil itu lebih besar dari R besar. Seperti ini. Gitu ya, rumusnya seperti itu. Nah, oke, sekarang grafiknya. Nanti kita bahas grafiknya satu persatu ya. Ini di sini grafiknya. Ini menandakan bahwa ini nanti ya saya akan bahas ini di sini. Nah, ini bisa diketahui. Jadi ini kalau misalnya ini saya buat lingkaran kayak gitu ya. Saya buat lingkaran. Nah, ini bolanya ini lingkaran. Oke. Gitu ya. Saya buat lingkaran seperti ini. Maka kamu bisa melihat bahwa nah ini 5 itu sebagai apa? 5 itu sebagai jari-jari. Nah, ini grafik hubungan antara jarak dan medan. Jadi 5 ini sebagai jari-jari. Ini R itu sama dengan 5. Oke. Terus kamu lihat di sini. Dari ini ya, tadi katakan bahwa konsepnya adalah medan di dalam bola 0. Jadi dari titik 0 ini pusat bola sampai sini ini medannya 0 nggak ada, maka garisnya itu di sini garisnya medannya 0 masih 0 gitu ya. Namun ketika pas pada jari-jarinya itu ya medannya maksimal ya. Ketika pas pada jari-jarinya medannya maksimal di sini. Nah, jadi terus setelah itu ketika medan listrik di luar bola, maka bentuknya dia semakin menurun nilainya. Ini sesuai fungsi eksponensial. Ya. Di sini kenapa grafiknya itu miring landai seperti ini, tidak lurus, menganut fungsi eksponensial karena di sini ada fungsi kuadrat dari jari-jari. Ingat di sini rumusnya tadi untuk titik di luar bola. Di sini di dalam bola 0 ya. Jadi medan listrik di dalam bola itu 0, medan listrik di jari-jari itu maksimal, medan listrik di luar bola nanti semakin jauh semakin menurun. Gitu ya. Ini sesuai dengan rumus E sama dengan tadi K kalikan Q kecil, Q muatan ya, Q dibagi dengan R kecil. Nah di sini ada fungsi kuadrat. Nah fungsi kuadrat ini yang membuat grafik itu tidak linier atau miring ini. Nih, jadi grafik. Kalau ini nggak R kuadrat maka lurus. Grafiknya linier. Karena ini R kuadrat maka jadinya grafiknya fungsi eksponensial. Jadi grafiknya seperti landai seperti ini ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita bahas potensial. Nah, berbeda dengan medan bahwa potensial di sini yang pertama ya. Potensial listrik pada bola konduktor berongga di sini. Nah, yang pertama kita bahas di dalam dan di kulit bola. Jadi di antara sini sampai sini, di dalam itu di sini. Nah, sampai kulit bola, maka potensialnya sama, rumusnya sama. Ini rumusnya. Nah, R-nya perhatikan. Jadi kita gunakan R-nya. Jadi di dalam bola. VA itu berarti kan di dalam nih VA, potensial di dalam. VB juga potensial di dalam, ya kan? Itu ternyata sama dengan VC, yaitu potensial di kulit. Yang nilainya adalah K kalikan Q besar dibagi dengan R. Sama dengan ini. Kita masukkan nilainya di sini, pembaginya adalah R besar jari-jari. Baik itu di sini, baik itu di sini, baik itu dimanapun di dalam bola, maka potensialnya itu sama dengan di kulit. Ya, kalau dengan artian apa? Ya, karena potensial itu sangat bergantung pada jari-jari. Ya,
Ini kan tetap ya, K-nya tetap ya kan, muatannya juga tetap gitu kan. Karena sama, maka rumusnya K dibagi bukan R kecil tapi R besar. Nah, jadi rumusnya sama, baik di VA, VB ya, asalkan di dalam bola itu masih rumusnya menggunakan rumus apa namanya jaraknya menggunakan jari-jari bola. Kemudian untuk potensial di luar bola di sini. Nah, ini. Maka di sini masukkan rumusnya VD sama dengan K kalikan Q dibagi dengan R kecil. Di mana R kecil itu pasti lebih besar dari R besar gitu ya. Nah, kalau dengan kata lain, di mana potensial yang terbesar yaitu di sini, di dalam bola sampai kulit bola. Nah, semakin luar maka potensialnya semakin kecil gitu ya. Yang sama di mana? Di dalam bola dan di kulit bola itu sama potensialnya. Tapi di luar bola nanti yang membedakan ini, hanya R-nya ini loh yang membedakan itu. Oke. Oke gitu ya. Bisa dipahami ya. Oke, adapun grafiknya seperti ini. Nih bisa dipahami. Nah, maka bisa kita lihat potensial di dalam bola sama di sini. Ini potensial ya, dalam bola sama, namun di luar bola dia semakin kecil. Semakin kecil gitu ya. Nih, sampai jari-jarinya 5 kan. Nah, berarti jari-jarinya 5 misalnya jari-jarinya 5. Oke, seperti ini ya. Nah, Bapak punya tugas yang kaitannya dengan membuat grafik. Misalnya contoh seperti ini. Kita akan membuat grafik seperti ini tugasnya. Nah, tugas proyek ini seperti ini Bapak tugaskan di kelas 12 MIPA 1 2 tahun kemarin. Oke ya, ini saya ganti sekarang 2020. Oke, gitu ya. Lambat akhir bulan September. Jadi ini harus masuk Oktober ya. Berarti harusnya ini sudah masuk KD 3.4 ya. Ya karena daring ya. Mungkin pembelajarannya lebih lambat. Oke, kalau ada pertanyaan di sini tolong perhatikan apa yang ditanyakan. Oh, ini yang ditanyakan adalah potensial listrik. Ya, oh yang ditanyakan adalah potensial listrik. Oke. Bapak sudah berikan rumusnya. Oke. V kaki per R. Nah, ini. Ini yang pertama, rumus pertama ini jika apa? Jika potensialnya di dalam bola atau sampai dengan kulit bola. Nah, R kecil digunakan jika potensialnya di luar di bola. Caranya gini gampang. Kamu gambar dulu di sini misalnya, kamu gambar dulu di sini. Nah, ini bolanya seperti ini. Terus kamu buat jari-jarinya berapa toh? Nah, kamu buat jari-jarinya berapa? Di sini di soal pasti ada, itu pasti ada keterangan jari-jari ini. Mana jari-jari ini? Soal pertama, bola konduktor berungga bermuatan 200 kolom berjari-jari 20 cm. Oh, berarti jari-jarinya adalah 20 cm. Nah, ini perhatikan. Itu ya, kira-kira seperti ini. Oke. Nah, berarti kamu bisa menentukan mana titik-titik yang ada di dalam bola. Nah, misalnya ada jarak misalnya 0. 0, berarti 0, jarak 0. Titik O itu misalnya titik O itu di sini. Di titik 0 itu di sini. Di tengah-tengah kan titik 0 itu. 0. Jadi jaraknya 0 itu. Kita buat 0 itu di tengah-tengah. Oh, berarti termasuk di dalam bola. Maka masih kita gunakan rumus yang ini. Masih kita gunakan rumus yang ini. Nah, ini ya. Gitu. Terus yang titik A sekarang, titik A. Jaraknya 5 cm. 5 cm itu kira-kira di sini kan, titik A-nya. Nah, titik A-nya di sini misalnya. Titik A-nya di sini. Oke, gitu ya. Titik A-nya misalnya di sini. Oke, titik A-nya seperti itu. 5 cm ini kan masih berada di titik apa namanya di dalam bola ya, masih di dalam bola, atau bisa kita gambarkan seperti ini, bisa kita gambarkan lebih jauh, atau gini aja, ini saya copy, kita bawa ke Excel aja ya biar enak ya, kita bawa ke Excel. Caranya gini, kalau kalian mengerjakan kita gini ya, kamu ketik tool snipil tool terus ini, terus di copy aja ini, copy di sini, di screenshot ya, di screenshot di sini, screenshot sini, SS di sini, lalu ini kamu ketik copy gitu, terus kamu buka Excel kamu, terus di kontrol paste di sini.
Oke, ini kita kecilkan. Nah, ini soal kita sebenarnya tadi. Oke, lalu kita buat gambarnya biar gampang. Ada nggak nih gambarnya? Oh, nggak ada draw ya di sini. Oke, sekarang kita buat. Kalau tidak ya kita buat misalnya semisalnya ini kita buat lingkaran, mana lingkaran? Dapat lingkaran gitu ya. Nah, kita buat lingkaran kayak gini biar enak. Oke, maka jelas ini kita samakan. Jadi gini, kalau kita buat seperti ini, titik-titiknya gitu ya. Nah, titik ini. Terus kita buat ini. Di sini tengah-tengah ini titik 0 ya, titik 0 di sini. Oke, titik 0 di sini. Titik A, misalnya jari-jarinya kita tentukan ini, berarti dari jari-jari kan dari sini sampai sini. Berarti jari-jarinya dari sini 0 dari sini sampai sini 20 cm. Nanti kita buat misalnya 20 cm seperti ini ya. Nah, maksudnya ini 20 cm mana tadi? Oke, di sini berarti ini jari-jarinya yaitu 20 cm. Bapak di sini aja ya, 20 cm gitu ya, biar gampang. Oke. Kecil ya. Nah, ini jari-jarinya 20 cm. Oke, gitu ya. Nah, ini jari-jari 20 cm ke tengah. Coba tangan, aduh. Susah. Nah, ini 0,0 tadi ya. Terus set set ini. Nah, di sini. Nah, titik A itu 5 cm di sini. Katakanlah di sini ya. Titik A 5 cm. Titik A itu di sini misalnya. Nah, misalnya di situ. Berarti kan titik A. Terus ada lagi titik apa? Titik B. Lihat tuh, lihat titik B berapa nih? 10 cm. 10 cm dari pusat. Ini hitungannya dari pusat ya. Jarak dari pusat ya. Pusatnya itu tengah-tengah ini. Ini ya. Nah, 20 cm juga dihitung dari pusat ini. Pusatnya ini 0 ini. Pusatnya titik ini. Dari sini. Jadi A itu kan 5 cm otomatis itu masih di dalam bola gitu kan. Nah, titik B. Berarti kan titik B. Titik B itu dari pusat berapa cm? Nah, jarak M dari pusat ya. Ini saya dari pusat maksudnya ya. B 10 cm. Centimeter 10 cm kan berarti masih berada juga di pusat kayak gini. Ya. Terus C 20 cm, 20 cm itu berarti 2 cm itu berada di kulit ya. Gitu ya, berada di kulit ini, di kulit. C berarti di kulit ini. Terus D 40 cm di mana? Berarti di luar kulit dong. Karena sudah dari titik tengah-tengah ini 40 cm berarti berada di luar kulit. Nah, ini di sini misalnya. Nah, titik ini itu adalah 40, misalnya tulis 40 cm. Nah, sekarang bisa kita buat grafik ya. Kita daftarkan angka-angkanya dulu ya. Caranya seperti ini, berarti kan kita isi tabelnya itu, kita buat titik ini, dapat tabelnya gini ya, dapat tabelnya kayak gini. Ini sesuai ini aja. Ini kita buat gini, I itu dari mulai ini ke sini ya, biar ini 1 2 3 4 5 6 7 8 gitu ya. Terus ini titiknya mulai dari titik O, tengah-tengah O itu ya. Terus A terus B terus C terus D terus E terus F terus G gitu ya. Nah, terus jarak dari pusat maksudnya ya ini. Jarak dari pusat ya. Misalnya titik O jarak dari pusat 0 tengah-tengah ya kan. Ini jarak pusat ini 5, ini dari ini saya lihat 5. Ini 10. Ini 20 cm, ini 50 gitu kan. Ini 100 gitu kan. Yang F itu 40 ada, 40 D 40 ya. 40 gitu. 6 itu 50 gitu, 7 itu 100, 8 ini kita 200 gitu ya. Ini sesuai dengan ini, Bapak. Nah, sekarang kita cari potensialnya V.
Nah, ada 2 rumus, ingat ya. Kamu bisa menentukan titik A, jika titik 0 nih. Titik 0. Titik O itu 0. Ingat konsepnya. Potensinya kita cari potensial. Kita cari potensial. Oke. Potensial, ingat konsepnya. Potensial dari titik 0 sampai kulit itu sama. Jadi dari ini sampai ini itu sama. Nanti nilainya. Ini sama nilainya. Oke. Jadi ya, kira-kira seperti itu. Sama nilainya. Sama nilainya, nak. Gitu ya. Itu sama nilainya. Potensial. Sama ya. Ya, rumusnya apa? Rumusnya gini. Kita ambil rumusnya kan V sama dengan ya kan? V. Ini kita daftarkan dulu nilainya. Muatannya dulu berapa? Muatannya dulu berapa nih? Di sini muatannya Q ya. Muatan itu Q. Di sini di shift selanjutnya di sini Q, di shift selanjutnya kita kasih angka berapa tuh muatannya. Q-nya berapa? 200 kolom. Berarti kita tuliskan 200. Terus nilai K. Nilai K. K itu berapa nilainya? 9 kali 10 pangkat 9. Caranya 9 ya, 9 bintang ya, 10 caping gitu, pangkat 9 gitu ya. Terus kita jangan lupa kasih tanda sama dengan, karena ini perkalian. Nah itu nah gitu ya, enter aja. Nah itu kayak gitu K. Oke, sekarang kita masukkan nilainya potensial, kita masukkan rumusnya. Sekarang rumusnya itu kita ambil rumusnya. Jadi antara yang kuning itu sama, berarti kita gunakan rumus yang ini ya. Kita ambil ya, coba kita ambil rumusnya. Kita ambil rumusnya ini, kita ambil saja rumusnya. Kita ambil rumusnya ini, yang ini saja ya. Oke, kita ambil, ditaruh sini rumusnya. Oke, taruh sini ya. Oke, rumusnya ini ya, gitu ya. Rumusnya ini ya, ini semuanya rumusnya ini. Nah, coba kita R-nya berapa tuh R-nya? Sebagai R-nya itu berapa R-nya? Kita masukkan R-nya. R-nya berapa nih? Ini R-nya 20. Itu sih 20. Kayak gitu. Gitu ya, berarti nanti ini berarti ini nanti nilainya V gitu ya di sini. Ini kita langsung kita kerjain aja ya, kita geser ke sini. Berarti nilainya ini adalah rumusnya ini V sama dengan, berarti ini tulis sama dengan aja nih, sama dengan K. K itu kita lihat nih, K dulu, K klik ya, sama dengan K dulu, K klik ya kan, kali bintang berarti kayak gitu. Q-nya berapa? 200, klik sini. Terus dibagi, diperaja kayak gini. R-nya mana? R-nya 20, dimasukin. Oke, enter. Sudah ketemu ya. Karena ini sama ya, berarti ini kita juga apa? Karena sama. Kalau sama ini begini ya caranya. Dikasih tanda dolar. Nah, sini juga dikasih tanda dolar. Karena sama dari 1 sampai dari O sampai C kan sama nilainya. Kasih tanda dolar. Oke, kayak gini. Ingat, kasih tanda dolar. Biasanya di shift angka 4 ya. Situ. Oke, enter kayak gitu. Nah, terus kita tarik ke bawah sampai jari-jari 20. Nih, nilainya sama. Seperti ini kira-kira. Terus sekarang kita bahas yang jaraknya 40, yang titik D. Ini titik D ya, titik D. Yang jaraknya 40. Nah, ini sebagai ini rumusnya yang ini, kita cari yang ini rumusnya. Kita copy. Ini ya. Kita copy lagi di sini. Oke. Sini copy, kontrol itu masukkan situ. Gitu ya. Nah, ini udah ketemu. Ini rumusnya yang ini. Rumusnya dari ini ke sini itu rumusnya itu. Ini saya pakai warnanya merah. Nah, ini rumusnya yang ini. Kita geser ke sini. Yuk kita masukkan. Sekarang kita masukkan sama dengan itu. Satu K-nya berapa? K-nya 9 ini ya. Kali itu bintang. Q itu nilainya 200 terus dibagi. R-nya ini. Nah, klik gitu aja. R-nya yang ini. Enter. Nah, udah ketemu. Terus kita tarik, ini nggak usah kita dolarkan karena berbeda-beda.
kita tarik ke bawah. Nah, loh kok beda ini? Oh, nilainya ini perhatikan yang kita dolarkan, nilai Q-nya kan sama ya, konstan. Jadi kalau sama kita dolarkan. Nah, terus K-nya juga konstan, kita dolarkan. Nah, kalau nilai yang konstan kita dolarkan saja. Maka ini sebagai fungsi jarak, jadi jaraknya berubah-ubah. Pertama yang di sini 40, di sini 50, yang di bawahnya 100, di bawahnya lagi 200. Tinggal kita tarik ke bawah. Oke, bisa seperti ini. Oke, baru kita buat grafik. Caranya buat grafik gampang. Di blok seperti ini. Oke. Terus ini insert ya, pilih di sini. Pilih yang terserah kalian mau ini, boleh. Boleh yang ini. Nah, ini boleh set. Boleh itu. Boleh juga terserah yang mana ya. Ini terserah ya. Mau yang ini atau yang ini boleh. Yang ini juga boleh. Biasanya Bapak menggunakan yang ini. Yang cat tipe ini ya. Di blok tadi terus insert itu terus. Nah ini biasanya Bapak pakai yang ini. Nah ini. Nah jelas ya. Ini jelas ini grafiknya sampai kita batasi misalnya. Kalau terlalu oke. Itu ya. Tuh grafiknya seperti ini grafiknya. Udah ketemu? Grafiknya seperti ini. Terus kita pilih yang ini nah. Kita pilih yang ada fungsinya. Kita pilih yang ada fungsinya ini nah. Atau kita pilih yang lain deh. Yang ini boleh deh. Oke, ini boleh. Terus ini kita cara tipenya kita pilih yang terserah kalian ya. Ini udah jadi grafiknya seperti itu di blok ya. Pertama saya ulangi. Pertama di blok kayak gini. Nah, terus yang kedua insert gitu, terus cari yang ini sketcher ya, scatter boleh ini boleh, terserah yang mana kalian mau yang mana, ini boleh terserah yang mana ya, ini juga boleh. Nah, kalau mau bagus tampilannya nanti skalanya diperkecil. Pada tingkatan lebih lanjut nanti kalian akan belajar skalanya bilang skalanya dikecilin. Ini kan maksimumnya 250 dikecilin misalnya maksimumnya karena jari-jarinya cuma berapa ya? Ya dikecilin aja. Misalnya berapa? 200 ya, sampai 200 gitu ya. Terus misalnya ini kita ganti dengan mayornya itu kita ganti dengan 10 gitu kan. Oke, kelihatan benar. Nah, ini kelihatan. Kelihatan ya. Nah, ya. Ini grafiknya. Terus nah, ini grafiknya. Jadi jari-jarinya jelas jari-jarinya 20. Ini sama ya. Sampai sini potensialnya sama sampai ini di dalam bola terus dia menurun terus sampai jari-jari 200 dia turun. Dikasih judul. Dikasih judul grafik hubungan antara potensial di sekitar potensial ya dengan jarak suatu titik di dalam dan di luar bola. Nah, gitu kontur. Oke, itu seperti itu. Jadi seperti ini. Nah, untuk yang medan ya, untuk yang medan silahkan dikerjakan. Paham belum yang medan? Mau perlu contohkan ya medan, contohkan yang medan ya. Oke, yang medan ini kita ganti shift yang kedua, posisi medan.
kayak tadi Medan listrik kayak gitu ya. Kita copy lagi soalnya Medan, coba kita Medan kan kayak gini Medan. Nah tadi soalnya tujuan Medan ini ya, Medan yang bawahnya ini. Oke, yang Medan ini. Oke, yang Medan ini kita copy lagi kayak gini Medan. Chat gitu ya. Oh iya, dari atas ya. Ini masuk. Dari atas ini soal 2 Medan kayak gini. Oke. Iya, seperti ini. Terus kita copy, chat, copy, terus masukkan ke masukkan ke Excel. Nah, ini Medan ya. Kita paste di sini. Kontrol paste di sini. Oke, ini soal Medan kita. Nah, perhatikan tadi konsepnya Medan di dalam bola 0. Oke. Medan di dalam bola 0. Sekarang kita ketahui dulu yuk K-nya nilainya K. Kita ambilkan K dari sini boleh. K dari sini boleh ya. Kita copy sini, copy K-nya dari sini. K-nya sama dengan di sheet berikutnya loh ya. Sama dengan ini. Terus yang beda R-nya, jari-jarinya berapa? Di sini lihat jarinya, jarinya sama ya 20. Terus muatannya sama berapa muatannya? Muatannya 9.000. Berarti tulis ini 9.000. Oke, seperti itu. Terus kita boleh ini kita copy aja ya. Kita copy aja karena sama, kita copy aja. Kita masukkan sini. Kita buat tabelnya sampai tabel gitu ya. Oke. Sama ya jaraknya ya. 0, 5, 10. Ini 0, 5, 10, 20, 30 nih. Sorry, 30. Yang ini 50, betul. Ini 60. Semua sampai 7 ya. Oke, ini enggak ada. Oke, yang ini enggak ada. Oke, setelah itu jarak dari pusat ini dia, jarak dari pusat. Oke. Kita garis bawahi R-nya 20. Oke, berarti apa? Konsepnya Medan di dalam bola itu 0. Ya, Medan dalam mana titik-titik di dalam bola? Terus saja titik di dalam bola itu yaitu titik-titik yang jaraknya dari pusat itu kurang dari 20. Mana kurang dari 20? Ya ini. Ini sampai ini ya. Ini 0 pasti. Ini 0. Ini 0. Nah, ini medannya sama dengan 0 pasti. Karena ini titik-titik di dalam bola. Kalau boleh Bapak gambarkan kayak tadi, maka titik jaraknya kan 0 dari pusat, 5 dari pusat, 10 dari pusat. Ini kan jelas ini. Jaraknya ini kurang dari jarinya kan. Berarti ini jaraknya ini masih di dalam bola kan. Nah, maka dikatakan bahwa jarak ini adalah jarak di dalam bola. Karena 20 ini batasannya, berarti ini kulitnya. Nah, ini maksimalnya di sini. Karena ini jari-jarinya 20. Gitu, jari-jarinya 20. Kayak tadi ya. Nah, terus ini nanti tuh menurun nih. Nanti menurun. Oke. Jelas ini, kita cari kuat medannya sekarang. Kita cari kuat medannya. Medan E ya, kuat medan dilambangkan dengan E. Medan listrik. Di sini ingat ya, ini titik T ini kan 0 masih dalam bola, berarti medannya 0. Ini masih di dalam bola, berarti medannya 0. Ini juga masih di dalam bola, berarti medannya masih 0. Nah, ini enggak, ini di kulit bola. Karena apa? Jari-jarinya 20. Maka kita gunakan rumus yang ini. Kita gunakan rumus yang kita kopikan. Coba. Kita kopikan ini, kita gunakan rumus yang ini. Nah, medan di kulit bola kan ini rumusnya. Oke, gitu. Set. Kita copy. Kita edit, copy. Terus paste di sini. Misalnya ini rumusnya ini. Ya, yuk kita tuliskan rumusnya sama dengan apa itu? K itu nih, set ya, dikali itu bintang. Q itu ini 9.000 ini dibagi ya, R itu berapa? R-nya 20. Oke, dikuadratin. Kuadratin itu capingnya, caping pangkat 2 gitu ya. Enter. Nah, udah ketemu. Oke. Selanjutnya 30 kan berarti kan ini jelas nih 30 lebih besar dari 20 ya kan, karena jari-jarinya 20, berarti lingkaran jari-jarinya 20.
Nah, titik 30 itu dihitung dari pusat. Nah, itu kan jelas 30 itu jelas di luar bola. Kalau di luar bola, karena 30 lebih besar dari 20, maka kita gunakan rumus yang ini ya rumusnya. Nah, gunakan rumus ini kayak tadi, edit, copy, paste di situ. Nah, biar enak kita dalam menggunakan rumus. Nah, perhatikan di sini sama dengan K ya, sama K, sama dengan K, K-nya itu nilainya 9 berapa tuh, bla gitu kan, dikali bintang, terus Q-nya nilainya 9000 gitu ya, itu itu aja ya, klik aja 9000 ini ya, klik itu, dibagi dengan R, R-nya sampingnya nih ya. Tapi dikuadratin, berarti di samping 2. Ingat yang sama mana nanti, yang sama itu kan nilainya K-nya sama kan, K-nya kita pilih dolar, di atas shift di atasnya angka 4 itu loh ya, 4 di atasnya itu kan ada tanda dolar di situ, nanti pencet caranya shift angka 4 ini akan timbul dolar. Key-nya juga sama kan, nah key-nya juga sama, nggak berubah-ubah, key-nya berapa itu, 9000 kan, shift angka 4 gitu ya. Oke, dibagi dengan R kuadrat, R samping 2, enter aja, udah ketemu. Nah, terus ini kita geser ke bawah. Nah, setelah itu kita buat grafik kayak tadi, nah, di blok sampai sini, terus insert, terus cari yang ini, kita cari ini aja, ini yang sketch ini, atau yang ini boleh, nah ini jelas, ini kurang jelas, ini ya kayak gitu. Nah, ini grafiknya kayak enak kayak gini. Oke, kayak gini jelas nih. Nah, ketika ketika di sini itu masih 0 itu ya, 0 terus. Nah, ini masih, ini perlu bisa Bapak kasih skalanya kita ganti skalanya ya, tidak terlalu informasinya. Nah, skalanya masih jam 70, 60 aja ya, sesuatu yang itu skala di situ, skalanya nih kita ganti 5 biar gampang. Nah, ini ketahuan. Jadi ketika ini masih 0 ya, sampai sini naik ya, harusnya ini 0 dulu, 0 ya, ini di sini 0 tuh ya, 0, terus di situ naik langsung, di situ 0 0 0 0 naik, terus turunnya secara sinusoidal seperti presentasi Bapak yang ini, presentasi Bapak di sini. Nah, ini ya, tadi, nah ini medan di, nah ini ya, sini terus naik terus turun kayak gitu kira-kira seperti itu. Nah, seperti sudah paham ya, mudah-mudahan ya cara membuat grafiknya, itu dinamai grafiknya. Gitu. Oke, kita namai kayak tadi. Kita namai grafik hubungan medan listrik dengan jarak di dalam bola dan di dalam bola, koma ya, bola, koma, di kulit, koma, dan di luar bola, konduktor. Oke, seperti itu kita namanya seperti itu. Jadi di dalam itu masih 0 medannya, di kulit itu maksimal, di sini maksimal ya, ini masih 0 sampai sini, maksimal di kulit atau di jari-jari 20 karena jari-jarinya 20 tadi. Terus di luar bola itu dia mulai menurun secara sinusoidal. Bedanya dengan potensial tadi nurunnya itu cenderung garis lurus ya, perhatikan nih, lurus gitu ya, lurus. Tapi kalau medan cenderung sinusoidal, landai gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Oke, siap-siap untuk minggu depan
Ini dirangkum materi itu silahkan dirangkum atau bisa dipelajari ulang-ulang. Untuk minggu depan ada tugas project ya, dikumpulkan langsung ya pas pada waktu PJJ, yaitu membuat grafik potensial dan medan dengan nilai berbeda-beda. Setiap siswa berbeda-beda. Oke ya, setiap siswa berbeda-beda nilainya. Atau mungkin bisa kelompokkan saja ya, kelompokkan 5 orang ya. Jadi kalau siswanya 30, ada 6, dua orang ya, dua orang aja, dua orang aja. Nanti silakan Bapak akan buatkan soal yang hampir mirip dengan ini. Yang Bapak variasi cuma jari-jari dan muatan saja. Yang lainnya sama. Silakan template-nya buat sendiri, Excel-nya di Excel sendiri, dibuat grafik seperti contoh yang Bapak buat ini. Silakan nanti. Kalau kurang jelas nanti bisa ditanyakan ke Pak Mail ya, yang sebagai guru TIK kalian. Oke, sampai sini ada pertanyaan, bisa ditulis di link deskripsi Bapak. Oke, saya Bapak akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.